يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam fi anha'il bilad. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fis sirri wal 'alan. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala, rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini seluruh umat manusia, seluruh umat Islam di dunia merayakan Idul Adha yang di dalamnya sungguh erat kaitannya dengan kisah perjuangan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena hanya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita semua, akan menganugerahkan kepada kita semua pertolongan yang tidak diduga-duga dari mana jalannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, sungguh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah-kisah lainnya yang dimuat dalam Al-Quran sangat tepat bila dijadikan pelajaran bagi kita semua untuk dipraktekkan dalam setiap lini kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, ayat yang tadi dibacakan adalah bagian daripada bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah putranya Ismail alaihissalam, yang mana sejarah daripada Idul Kurban atau Idul Adha adalah merujuk kepada kisah yang mana Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya putranya Ismail alaihissalam yang menjalani kehidupannya dengan penuh ketakwaan dan penuh keimanan, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk ma fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, yang artinya, ya Tuhanku, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama, qala ya bunay, Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, hai anakku, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian ia menjawab, ya abatif alma tu'mar, ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah salat Jumat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam sungguh telah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Di antara pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik, bahwa kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita arti tauhid. Sungguh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika belum memiliki seorang putra, ketika itu ayahnya tidak lain adalah seorang pembuat patung yang selalu disembah dan dipujanya.
Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap selalu berbakti kepada orang tuanya dengan mendoakan orang tuanya, "Sa'astaghfirulaka Rabbi." Sungguh aku akan memintakan ampunan kepada Tuhanku untukmu wahai bapakku. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa dari kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita arti tauhid, arti keesaan, bahwa sungguh tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun? Aifkan alihatan dunallahi turidun?" Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?" Wahai bapakku, apakah yang kamu sembah itu? Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk mengajak orang tuanya, berusaha untuk mengajak bapaknya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Aifkan alihatan dunallahi turidun?" Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sembahan-sembahan selain Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan kita untuk selalu berpikir logis bahwa agama ini tidak hanya mengandalkan akal pikiran, tapi di sisi lain agama ini juga menuntut kita untuk berpikir betul-betul, untuk memanfaatkan akal pikiran kita, bahwa sungguh ad-dinul Islam mulaimu lil uqul, tidak akan mungkin bertentangan dengan akal pikiran kita. Kisah Nabi Ibrahim ini mengajarkan kita untuk berpikir logis. Di dalam Al-Quran, "Faragha ila alihatin faqala ala taqulun ma lakum la tantiqun." Kemudian ia pergi dengan diam-diam, yaitu Nabi Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala yang dibuat oleh bapaknya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan?" Karena pada saat itu, pada zaman itu, orang-orang kaum saat itu selalu menyediakan makanan, sesajian-sesajian di hadapan patung-patung itu. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu bertanya kepada patung-patung itu, "Ma lakum la tantiqun?" Qala la taqulun ma lakum la tantiqun. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak makan sedangkan banyak makanan yang telah disajikan di bawah berhala-berhala itu? Kenapa kamu tidak menjawab ma lakum la tantiqun ketika Nabi Ibrahim mempertanyakan kenapa kamu tidak makan, sementara berhala-berhala yang banyak itu semuanya terdiam? Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita tidak semestinya lah kita sembah. Dalam hal ini berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat kita. Mungkin di masyarakat kita banyak kita temukan ada orang yang ingin kaya kemudian datang kepada dukun-dukun, padahal kalau kita lihat kehidupan dukun itu sendiri tidak mencukupi kehidupannya. Oleh karena itu, maka kita dituntut untuk menggunakan akal pikiran kita agar kita benar-benar memanfaatkan akal pikiran kita yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, "Qala ata'buduna ma tanhitun?" Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?" Lihat, hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kita untuk berpikir bahwa sesuatu yang kita buat tidak mungkin kita sembah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh." Kami hadapkan hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, yang menciptakan seluruh alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan kita arti kesabaran. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bigulamin halim." Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah lama menantikan seorang anak, merindukan buah hatinya, tapi Allah Subhanahu wa taala menunda semua itu.
Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah bosan, tidak pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapannya, Rabbi habli minas sholihin. Penantian panjang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira itu dengan kabarnya fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dan kami berikan kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, setelah sekian lama Nabi Ibrahim alaihissalam menanti seorang anak, kemudian Allah berikan kabar gembira itu. Tapi apa yang terjadi setelah sekian lama menanti? Ketika Ismail alaihissalam telah sampai pada umur yang dewasa, umur yang bisa membantunya dalam kehidupannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, anak yang dicintainya bertahun-tahun, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah ini sungguh Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita cintai bukanlah milik kita. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai putranya Ismail alaihissalam, tapi justru malah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa Ismail alaihissalam bukanlah miliknya, tapi Ismail alaihissalam milik Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, mestinya kita tanggalkan pada hari ini. Yang harus kita agungkan pada saat ini adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita arti ketaatan. Ketika Nabi Ismail alaihissalam mendengar pendapatnya, ketika itu Ismail alaihissalam mengatakan, qala ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Inilah arti ketaatan, bahwa tidak ada ketaatan selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga bahwa kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam mengajarkan kita arti cinta dan birrul walidain. Betapa cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi cintanya sungguh harus dikalahkan oleh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan kita arti berserah diri. Lihatlah di dalam Quran surah As-Saffat ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Artinya, selain daripada pelajaran yang bisa kita ambil tentang berserah diri, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kita untuk bersabar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putranya, apa yang terjadi? Karena ia telah berserah diri, ia telah bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terbaiknya. Wa nadainahu an ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang dimaksud dengan membenarkan mimpi ialah mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib melaksanakan. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketaatan kita, insya Allah Allah akan menurunkan pertolongannya untuk kita. Demikianlah
Demikianlah kisah para nabi. Sungguh mereka lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apapun. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam hendak menyembelih putra yang dicintainya, apakah Nabi Ibrahim alaihi salam mempertanyakan? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam mempertanyakan mengapa ia harus menyembelih putranya? Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mempertanyakan itu. Hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia pegang teguh, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejutan terindahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan menggantikannya dengan seekor domba. Kita lihat juga kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, ketika sampai di tepi pantai, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya bingung kemana hendak berlari, kemana meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Apakah Nabi Musa alaihissalam mempertanyakan? Secara logikanya tidak mungkin tongkat yang kecil bisa membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mempertanyakan apa yang akan terjadi, tapi hanya ketaatan di dalam hatinya, ketaatan di dalam jiwanya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dengan membelah lautan hanya dengan sebuah tongkat, yaitu itulah yang menjadi mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah kisah Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Hud ayat 37. Allah perintahkan Nuh alaihissalam untuk membuat perahu yang besar di daratan, yang membuat kaumnya mengejeknya. Ketika kaumnya melihat Nabi Musa alaihissalam membuat perahu di daratan, bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan di atas bukit, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ejekan-ejekan kaumnya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mempertanyakan apa yang terjadi, tidak pernah menggunakan akal pikirannya, tidak hanya mengandalkan logikanya, melainkan ketaatan berada di atas segalanya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Justru perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam justru menjadi penolong. Demikianlah kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mengirimkan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن
وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan kami, detik saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami bersimpuh di hadapan memohon ampunan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jika detik saat ini adalah akhir daripada kehidupan kami, maka berikanlah kami husnul khatimah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah pemahaman kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah pemahaman kepada kami apa saja yang telah tersirat di dalam Al-Quran ya Allah. Berikan pemahaman kepada kami agar kami dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami pelajaran untuk memahami hikmah di balik ibadah kurban. Berikanlah kami pelajaran untuk dapat memahami hikmah yang tersimpan di balik sejarah yang telah tersirat di dalam Al-Quran ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair. Good.